Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng, episode Amazing Kapko. Teman pemilih, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Mau itu laki-laki, perempuan, muda, yang sudah berusia lanjut, penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya. Dan itu mendapatkan pelayanan yang sama yang diberikan oleh KPU. Pelayanan yang inklusif tentunya tidak membedakan, tetapi memenuhi, memberikan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan pemilih. Untuk podcast KPU Jateng episode Amazing Cup ke kali ini, kita akan mendengarkan pandangan KPU tentang bagaimana pelayanan KPU secara inklusif kepada pemilih. Akan hadir bersama saya di ruang podcast KPU Jateng melalui media daring Ketua Divisi Sosdiklik Parmas KPU Kabupaten Kota. Langsung saja kita sapa beliau. Yang pertama adalah Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Purbalingga, Bapak Widyo Wibowo. Selamat siang teman pemilih, bersama kita dari KPU Purbalingga. Baik Pak Widyo, terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan juga teman pemilih semua, Mbak Nunung, juga dari teman-teman pemilih yang lain yang khususnya yang ada di Purbalingga, mungkin yang ada di Jawa Tengah, diberikan kesehatan sehingga bisa, mungkin mudah-mudahan podcast kali ini apa yang akan kita sampaikan mungkin ada manfaat dan nilai lebih untuk teman-teman pemilih semua. Begitu Betul Mbak Nunung. sekali. Ye. Harapan yang sama juga seperti yang disampaikan Pak Widyo. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman pemilih dan untuk KPU pada khususnya. Baik, selanjutnya juga sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng melalui daring Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Muhammad Sobir. Pak Sobir, apa kabar? Halo teman pemilih, selamat siang juga dan Mbak Nunung. Terima kasih atas podcast kali ini. Selamat mengikuti dan semoga nanti banyak hal baik yang bisa kita peroleh di kegiatan kali Betul ini. sekali. Iya, kalau di Kebumen aktivitasnya masih banyak sama seperti tahapan nggak sih Pak Sobir? Ya kalau kegiatan menurun Mbak, cuma memang tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan primer yang mana tentunya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini pendidikan pemilih dan juga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan Iya, juga betul. ada juga pendataan partai politik berkelanjutan juga, Mbak. Artinya Iya. tetap Dan kegiatan on progress, ya, Mbak. tetap ada kegiatan dan pelayanan kepada teman pemilih tetap berlangsung ya Bapak. Iya, tetap berlangsung, Mbak. Nunung. Betul sekali. Dan harapannya juga teman-teman pemilih mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan. Tentunya apa yang bisa diberikan oleh KPU bisa diterima oleh teman pemilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan ini merupakan salah satu konsep dari pelayanan pemilu yang inklusif yang harus diberikan oleh KPU kepada teman pemilih. Ngaten nggih Pak Sobir? Iya, Mbak. Jadi memang menjadi penting bahwa baik di tengah tahapan maupun non tahapan kita sebagai penyelenggara pemilu senantiasa membersamai dan menyapa masyarakat agar kemudian bahwa mereka memahami bahwa kita selalu ada untuk masyarakat baik di tengah tahapan maupun tidak ada tahapan begitu, Mbak. Saya minta pandangan Pak Sobir kalau dari sisi KPU sebagai penyelenggara pemilu sendiri, mengapa konsep pemilu yang inklusif ini penting dalam demokrasi khususnya di Indonesia ini, Pak? Baik, Mbak. Jadi memang konsep pemilu yang inklusif ini mengapa menjadi salah satu konsep yang penting, Mbak? Karena kita pahami bersama bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, konsep inklusif ini adalah konsep yang membuka akses yang seluas-luasnya, Mbak, bagi seluruh warga negara, yang mana
Dalam hal ini KPU memastikan bahwa seluruh warga negara mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan tentunya dengan tidak ada diskriminasi sama sekali. Nah, tentunya dengan melihat hal itu menjadi penting bahwa KPU harus betul-betul mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik itu yang berada di pinggiran desa, yang di kota, yang terpinggirkan, hingga sampai kemudian mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, tentunya Hmm. ini juga selaras bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Jimling ya, bagaimana pemilu inklusif itu merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang mana konstitusi menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah hak politik. Sehingga Hmm. sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa sebagai penyelenggara kita betul-betul jangan sampai mengabaikan dan jangan sampai satupun sebisa mungkin kita upayakan masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya khususnya di Jawa Tengah dan di Kebumen Purbalingga pada khususnya tidak sampai ada yang ketinggalan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti itu, Mbak. Betul sekali. Dan harapannya itu juga bisa, harus ya, bukan hanya bisa, tapi harus bisa dilakukan oleh jajaran KPU, baik di provinsi, di kabupaten kota, maupun sampai di badan ad hoc. Saya mungkin ke Pak Pak Wid dulu deh. Pak Wid, kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana KPU bisa memastikan jajarannya hingga ke petugas KPPS memberikan pelayanan yang setara dan tentunya tidak diskriminatif kepada pemilih? Baik Mbak Nunung, juga teman pemilih semuanya ya, yang khususnya yang ada di Purbalingga dan di Kebumen ini. Memang untuk bisa menciptakan, memastikan pelayanan yang terbaik tentunya harus punya SDM yang mumpuni kayak gitu ya Mbak, teman-teman sekalian. Jadi gini, kalau kita di Kabupaten Purbalingga khususnya, kita memang memberikan pelatihan tertentu, BIMTEK, untuk bisa teman-teman dari kalangan penyelenggara itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah digaris dan aturannya. Salah satunya dengan pelatihan dan BIMTEK untuk para petugas-petugas yang ada di lapangan. Terus yang selanjutnya itu kita bisa yang sudah kita lakukan khususnya yang ada di Kebumen yang ada di Purbalingga. Maaf karena saya orang Kebumen, Mbak. Jadi kadang-kala bahasanya agak Masih sedikit kebawa masih ke suasananya ya, Pak? bawah ya, padahal sudah di Purbalingga ya udah hampir 25 tahun lah, udah hampir 20. Oh, Nah, baik. tapi aduh masalah masyarakatnya ya kalau Kebumen kayak gitu. Jadi masih ke bawah, masih ke bawah. Selanjutnya yang kita lakukan untuk teman-teman, terutama untuk di yang pertama tadi dengan pelatihan dan BIMTEK, yang kedua itu kita tetap menyiapkan SDM-nya untuk panduan teknis dan ada buku panduannya. Jadi kita berikan ke KPPS dibekali dengan buku panduan dan lain-lain. Terus untuk Untuk menjaga menjaga integritasnya, kita tetap untuk teman-teman pelaksana di lapangan itu kita menggunakan penandatanganan fakta integritas. Ini hanya untuk menjaga bahwa sebenarnya eh, apa sebagai pelaksana kepemiluan kita juga harus punya integritas yang tinggi. Jadi kita tidak bisa abot sisih gitu ya, ban sinde ban siladan. Kita harus punya integritas yang baik untuk bisa terus menjaga bahwa kepemiluan ini adil, jujur untuk semuanya, seimbang, setara bagi teman-teman yang disabilitas dan lain-lain. Terus kita juga meningkatkan untuk pengawasan yang lebih intensif ya, kalau bahasanya lebih lebih melekat ya gitu dengan teman-teman untuk yang bekerja yang bertugas di lapangan. Eh, kita juga melatih dari teman-teman yang bertugas di lapangan itu untuk bisa melakukan prosedural khusus untuk teman-teman disabilitas. Contoh dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi yang lansia, mungkin bagi teman-teman yang disabel gitu, disabilitas itu diupayakan dulu untuk bisa memasuki bilik suara, terus untuk juga memberikan kesempatan lebih dahulu buat eh, apa
ibu-ibu hamil karena kan kebetulan kalau untuk hal-hal yang kayak gitu mereka butuh harusnya bisa punya apa punya kesempatan dulu karena kan kita bukan memandang apa ya bukan memandang masalah kekurangan dan lain-lain tapi berusaha menciptakan kondisi senyaman mungkin seadil mungkin se apa senyaman mungkin buat teman-teman untuk bisa memberikan suaranya. Terus yang selanjutnya adalah mungkin saya rasa hanya seperti itu mungkin untuk bisa untuk teman-teman yang khususnya ke disfabel dan perlakuan khususnya. Terima kasih mungkin ada seperti itu Mbak Nunung. Prioritas tetap diutamakan Tetap dan diutamakan. tentunya pemahaman, ya pemahaman terkait dengan regulasi dan kesiapan eh, SDM ya Bapak yang Betul, betul. selalu dikedepankan oleh KPU untuk memberikan pelayanan yang inklusif kepada pemilih begitu Pak Widyo. Betul, betul, Mbak. Ya, karena bagaimanapun juga kekhususan ini bukan kita mengesampingkan yang lain ya, Mbak, tapi kita memberikan apa kesempatan yang adil gitu. Karena kan mungkin kalau kita selama ini memandangnya mungkin ada sedikit apa ya istilahnya ya stereotip kan. Jadi mungkin bisa kok aku yang apa kurang kok nggak didulukan dulu atau kan kita memberikan kesempatan yang sama lah sebenarnya seperti itu tapi kita punya prioritas lebih untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih lah buat teman-teman yang mungkin agak sedikit dalam tanda kutip ada kekurangan seperti itu Mbak Nunung. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pelayanan yang tentunya dikedepankan oleh KPU bukan yang membedakan, tetapi kita berfokus kepada bagaimana kita memberikan pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan oleh masing-masing, Betul, begitu, Pak. betul, betul Mbak Nunung, betul, betul. Ya, untuk menjalankan, untuk memberikan pelayanan yang inklusif, yang tentunya sesuai dengan regulasi, dan tentunya lagi sesuai dengan kebutuhan pemilih, keadaan pemilih itu sendiri, pastinya KPU sudah melakukan banyak hal. Saya kembali ke Pak Sobir. Pak Sobir, Iya, Mbak. bagaimana selama ini strategi KPU untuk memberikan pendidikan pemilih yang inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat? Baik, sebenarnya kita kan Mbak, apa namanya, kita memberikan semacam layanan, dalam hal ini tentu kita membangun koordinasi dengan lintas sektor, Mbak. Jadi kita ketika masa tahapan dulu kita banyak membangun komunikasi, relasi dengan komunitas-komunitas dan juga kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kelompok masyarakat keagamaan juga, sehingga harapan kita tidak ada segmen yang tertinggal, sehingga kita membangun komunikasi dengan lintas sektoral tersebut dalam rangka membangun kerjasama agar proses pendidikan pemilih ini bisa berjalan dengan baik, termasuk terutama di kelompok marginal, kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus disabilitas, dan juga dengan kelompok perempuan, kelompok rentan, sehingga kita di momentum tahapan kemarin kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mana bertemu mereka secara langsung, baik kita di KPU maupun melalui badan ad hoc kita di tingkatan PPK maupun di PPS. Dengan begitu, harapan kita di sini apa yang kita kerjakan itu bisa membawa manfaat dampak kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami lebih jauh tentang proses pemilu yang berjalan. Dengan mengikuti proses tersebut, mereka ada pemahaman dan ketika mereka paham, mereka bisa menggunakan hak pilih dengan baik, dengan bebas, leluasa, tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Dan tentunya itu menjadi upaya yang kita selalu ikhtiarkan, Pak. Salah satunya misal pada saat debat publik, Mbak, kemarin di Pilkada, kita melakukan debat 2 kali. Kita menghubungi dari pihak JBI, Mbak. JBI itu adalah Hmm. juru bahasa isyarat. Itu di 2 kali debat kita selalu hadirkan dengan harapan masyarakat dengan, mohon maaf, tuli ya, tunarungu barangkali begitu, mereka dapat merasakan, dapat mencerna, melihat terhadap proses penyampaian visi misi debat publik yang dilaksanakan oleh KPU, termasuk
pada saat proses rekapitulasi kami juga mengundang JPI tersebut, juru bahasa isyarat, dalam rangka itu tadi mereka mampu mengikuti dan juga mendapatkan informasi terbaru yang kita berikan oleh KPU. Jadi prinsipnya adalah eh, strategi-strategi itu upaya-upaya yang kita lakukan baik secara langsung ataupun melalui apa namanya pengembangan teknologi digital kita upayakan untuk bisa menjangkau mereka. Jadi semakin inklusif pemilu, semakin besar legitimasi pemilu itu sendiri, Mbak, dan semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang kita jalankan, Mbak. Begitu, Mbak. Betul sekali. Saya sepakat dengan Pak Sobir bahwa pelayanan yang kita berikan ini juga akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan pastinya upaya yang sudah dilakukan tadi yang disampaikan Pak Sobir kerjasama dengan banyak pihak. Kalau di Kebumen banyak lembaga yang mungkin bisa diajak kerjasama gitu ya Pak untuk menyampaikan karena tidak hanya bagaimana kita memberikan pelayanan di TPS saja, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan informasi pada pemilih secara inklusif itu juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh KPU sepertinya begitu ya Pak Sobir. Iya, benar sekali, Mbak. Jadi eh, kami secara tatap muka juga di baik pemilu maupun pilkada kita mengundang para komunitas disabilitas, baik itu komunitas eh, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan macam-macam yang tuna yang ada itu. Tentunya kita berusaha semaksimal yang bisa kita kerjakan menjangkau mereka walaupun kita sadari betul bahwa dengan apa namanya seluruh pemilih di Kabupaten Kebumen yang hampir 1 juta lebih ya 1 juta lebih tersebut tentunya kita barangkali secara kelembagaan tidak bisa keseluruhan tetapi kita semaksimal mungkin menjangkau mereka melalui baik melalui langsung maupun platform digital begitu Mbak. Sehingga termasuk di pemilih pemula, Mbak, ini tidak Ya, kalah penting juga kita tidak bisa mengabaikan mereka karena mereka juga sangat membutuhkan informasi yang mana mereka ya, sebagai pemula agar mereka betul-betul bisa apa namanya bisa paripurna ya, bisa secara utuh menerima informasi tentang kepemiluan sehingga ya. terlepas nanti dalam hal eh, calon kepala daerah yang terpilih siapapun itu, di awal mereka sudah mendapatkan informasi yang lengkap begitu setidaknya, Mbak. Iya betul sekali dan tentunya ini juga masih diupayakan oleh KPU untuk selalu memberikan informasi yang akurat terkait dengan tahapan yang sedang berlangsung maupun informasi-informasi penting yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui perbincangan kami melalui podcast KPU Jateng juga berharap pemilih di Jawa Tengah memperoleh informasi yang memadai terkait dengan pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraan tahapan-tahapan di pemilu-pemilu selanjutnya. Eh, Apapun yang dilakukan oleh KPU tentunya membawa pengalaman baru dan tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh KPU. Saya mau ke Pak Wid saja deh kalau yang pertanyaan yang ini mungkin lebih kompleks lagi yang dialami oleh Purbalingga. Pak Wid, kalau di pelaksanaan tahapan di 2024, apa aja tantangan yang dihadapi oleh KPU khususnya di Purbalingga untuk mewujudkan pemilu yang inklusif? Oke, terima kasih Mbak Nunung juga teman pemilih semuanya. Sebenarnya di sini ada dua, kalau tantangannya kita bisa bagi jadi dua ya, dari tantangan dari pihak kita sebagai penyelenggara, juga untuk tantangan yang di luar ekstra, di luar kita, di luar pelaksana kepemiluan. Yang pertama mungkin dari kita ya, dari kita sendiri, kita juga berusaha untuk bisa menjangkau lebih, memberikan lebih, juga memberikan fasilitas yang lebih. Mungkin sebagai contoh aja secara rinci, tantangan tersebut itu ada untuk di diri kita, di diri pelaksana. Pertama adalah menciptakan aksesibilitas fisik dan sarana. Jadi kayak kemarin pas waktu kegiatan kepemiluan dan pilkada di Purbalingga itu masih mungkin agak sedih, walaupun sudah ada aturannya, walaupun sudah ada regulasinya, tapi kadangkala kita untuk mengejawantahkan di lapangan untuk menyiapkan aksesibilitas
fisik dan sarananya itu agak sedikit susah, Mbak, karena memang kondisi kontur, kondisi lokasi yang ada di tiap TPS itu kan hampir nggak sama semua. Jadi ada mungkin contoh kasus untuk menciptakan fisik dan sarana yang pas untuk di tiap TPS itu kan nggak selalu sama. Contohnya akses buat teman-teman disabilitas, contoh kasus aja yang pakai eh, apa kereta, apa istilah ya Mbak, kursi Kursi roda. roda. Iya. Untuk kursi roda itu juga kadang-kadang kita juga mau menciptakan hal itu, agak sedikit berbeda untuk di tempat yang lain. Jadi memang ada segi-segi khusus tentang misalnya untuk menciptakan satu aksibilitas fisik dan sarananya di tiap TPS itu yang di kita, yang di penyelenggara. Terus selanjutnya adalah untuk kita memberikan informasi dan sosialisasi. Masih banyak kemarin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi yang menjadi tambahan untuk pembenaran kita untuk memperbaiki kita khususnya itu untuk materi pemilu yang kadang kurang ramah gitu loh, untuk kurang ramah untuk disabilitas. Untuk kasusnya mungkin kita kurang siap untuk memberikan mungkin kayak alat bantu netra ya Mbak ya, teman-teman pemilih. Itu jadi mungkin kita kurang untuk memberikan sosialisasi yang sifatnya format braille terus seperti apa gitu kan untuk kita sampaikan juga ke teman-teman pemilih kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang menjadi mungkin tantangan kita ke depan sebagai pelaksana kepemiluan adalah lemahnya kita untuk kependampingan. Artinya apa? Dari teman-teman kita yang ada di lapangan itu kadangkala dari KPPS sendiri itu kurang mampu untuk bisa mendampingi penyandang disabilitas. Karena apa? Karena kita mungkin minim dari kita sendiri, kita nggak keluar, tapi ke diri kita sendiri. Karena kita mungkin kurang pembelajaran di tingkat pelaksana itu untuk bisa memberikan yang lebih, untuk bisa memberikan pendampingan kita ke calon pemilih atau teman pemilih yang punya disabilitas, punya kekurangan. Terus adanya lagi Mbak, kalau kita bisa kita ungkap lagi yang dari kita sendiri itu karena mungkin kita masih terstigma eh, adanya stigma yang membuat penyandang disabilitas itu merasa tersisih. Jadi kita kurang bisa mungkin sebagai pelaksana itu kurang bisa memanusiakan. Jadi kita butuh dari tingkatan-tingkatan pelaksana yang ada di lapangan itu butuh satu kepedulian lebih untuk bisa menciptakan suasana yang lebih baik bagi teman-teman penyandang disabilitas. Terus selanjutnya yang terakhir ada yang tantangan yang mungkin tantangannya lagi untuk penyelenggara adalah untuk ketersediaannya data pemilih mungkin kurang akurasinya. Jadi contoh suatu wilayah, suatu TPS misalnya. TPS A di situ harusnya kita sudah bisa memilah, udah memilah bahwa di TPS A itu penyandang disabilitasnya berapa. Jadi kan kita bisa menyiapkan sekiranya sarana dan prasarana, kita kembali ke atas lagi, sarana dan prasarananya yang akan kita tentukan untuk bisa melayani secara baik teman-teman yang di situ disabilitas kayak gitu. Jadi perlu akurasi data, yang lebih akurat di setiap TPS kan berbeda ya Mbak ya jadi kan mungkin ada TPS A disabilitas rungu ada sekian orang, jadi butuh ntar kaitannya lagi, kelemahannya lagi untuk bisa masuk ke pendampingannya kayak gitu. Nah untuk yang itu tadi dari Butuh faktor pendampingan internal. yang butuh pendamping yang lebih terlatih begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita butuh ada kans khusus, ada ini khusus untuk bisa bahwa di situ Betul. ada disabilitas, jadi bisa lebih tertangani lebih baik. Nah ini juga kita mungkin selama ini mungkin kita juga mungkin butuh. Tadi kan kita
bicara masalah internal. Mungkin masalah eksternalnya adalah kita berusaha pendekatan ke pihak keluarga, keluarga dari penyandang disabilitas, mungkin dari pihak keluarganya sendiri juga bisa memberikan sosialisasi yang lebih karena kan mungkin kedekatan ya Mbak ya, kedekatan kedekatan dengan pemilih pun itu menjadi menjadi satu hal yang bisa kita bisa kita upayakan, bisa kita lakukan untuk bisa lebih memberikan informasi yang benar, informasi yang akurat eh, ke penyandang disabilitas. Karena tidak bisa dipungkiri kalau teman-teman mungkin teman-teman disabilitas punya anggapan, wah aku kayaknya kok apa ya istilahnya punya punya sindrom, punya itu agak sedikit turun memandang dirinya sendiri karena mungkin merasa berbeda dengan yang lain kayak gitu, Mbak. Jadi memang butuh Ya, kolaborasi yang merasa rendah diri iya untuk betul, heeh. hadir di TPS, apalagi berpartisipasi begitu, mungkin Betul. menjadi kendala tersendiri bagi teman-teman pemilih yang disabilitas. Tapi saya pikir itu bukan menjadi alasan lagi dan menjadi tantangan besar oleh KPU untuk memberikan edukasi bahwa partisipasi masyarakat dalam keadaan apapun untuk pelaksanaan pemilu itu sangat penting lagi, begitu Pak Widya. Betul, betul, betul sekali Mbak Nunung. Jadi perlu mungkin proyek ya bahasanya, mau proyek kita ke depan sebagai pelaksana kepemiluan juga harus bisa memberikan kesadaran lebih di Ya, pihak teman-teman disabel juga mungkin dari pihak keluarganya kan kayak gitu kan tadi memang kita sebutkan ada hal yang di dalam diri kita di dalam lembaga kita yang memang mungkin kurang informasi diberikan tapi kita juga butuh kesadaran kesadaran dari pihak keluarga yang bersangkutan kayak gitu loh Mbak. Jadi memang ya kita betul itu dua menjadi sisi lah, dua eh, sisi untuk bisa ya, menciptakan mungkin suatu kondisi pemilu yang ya, ideal kayak gitu Mbak Nunung. ya, itu menjadi tugas besar KPU selanjutnya nanti untuk lebih memberikan edukasi kepada pemilih dan mungkin akan lebih efektif mungkin ketika pendidikan pemilih ini dilaksanakan sebelum dilaksanakannya tahapan sehingga partisipasi masyarakat juga akan meningkat tentunya nanti. Pak Widyo sebagai KPU sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten begitu. Harapan Pak Widyo apa sih terhadap partisipasi pemilih dan untuk mendukung pemilu yang inklusif ini? Oke, untuk kedepannya mungkin harapan kami di Kabupaten Purbalingga khususnya sebagai pelaksana kepemiluan, tentunya tadi sudah disampaikan sama Mas Sopir di awal bahwa salah satu tingkat kepercayaan itu menjadi baik atau itu ada partisipasi lebih dari dari peserta dari pemilih ya Mbak ya tadi yang diungkapkan Mas Sofir seperti itu. Jadi untuk kita ke depannya harapan kita ya kita bisa lebih memberikan sosialisasi, memberikan informasi yang lebih menguatkan kembali nilai-nilai demokrasi dengan memberikan satu wacana yang informatif gitu baik secara khusus ya untuk teman-teman yang inklusif, yang disabel gitu. Jadi mereka memberikan satu pandangan bahwa mereka itu suaranya adalah penting ya gitu. Jadi gimana caranya kita harapan kita ya tentu pemilu kedepannya itu bukan hanya sebagai wacana ritual 5 tahunan, tapi eh, punya apa ya punya nilai yang lebih dalam dari itu bukan hanya sekedar pesta tapi bisa menciptakan kondisi demokrasi yang sebenarnya kayak gitu Mbak Nunung harapan kami Betul di sekali, karena Purbalingga gitu. jalannya demokrasi juga akan berpengaruh terhadap kehidupan teman-teman pemilih khususnya. Betul betul Mbak betul. Ya, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Widyo. Saya ke Pak Sobir. Pak Sobir, kalau harapan Pak Sobir bagaimana nih terhadap partisipasi pemilih dan tentunya untuk mendukung terwujudnya pemilu yang inklusif ini? Baik Mbak Nunung dan teman pemilih semuanya. Tentunya kita akan
berharap betul Mbak bahwa teman-teman eh, yang mohon maaf barangkali di sini disabilitas, teman-teman yang merasa termarginalkan atau masyarakat dengan kerentanan khusus tersebut ya yang 3T itu misalnya jauh dari jangkauan itu mereka tetap memiliki semangat Mbak, tetap memiliki semangat dan menggunakan hak pilihnya. Harapan kita tentunya kita tidak boleh apatis, kita nggak boleh berputus asa bahwa demokrasi hari ini menjadi upaya kita untuk menyatukan bangsa ini. Karena sistem demokrasi ini kita mengandaikan masyarakat dengan berbagai multikultur, budaya, agama. Demokrasi ini menjadi pemersatu kita dan tentunya masyarakat dengan berbagai latar belakang harus dan senantiasa menggunakan hak tersebut karena untuk menyangga dan berlangsungnya pemerintahan yang berjalan saat ini dan seterusnya. Lalu kemudian kalau kita melihat peran strategis KPU yang telah disampaikan oleh KPU RI ada 4, yang mana dari 4 itu salah satunya adalah mendorong pendidikan pemilih inklusif. Nah, dari situ kita melihat bahwa KPU secara kelembagaan sangat sangat terasa dan betul-betul memberikan perhatian lebih bagaimana pemilu yang kita jalankan benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan senantiasa mendorong pendidikan pemilih yang inklusif dengan harapan masyarakat bisa kita jangkau semampu yang bisa kita kerjakan. Setelah kemudian masyarakat yang tadi telah memilih, kemudian juga yang belum, tentunya kita mengajak mengafirmasi mereka di masa-masa mendatang, di pemilu yang akan datang, mereka yang barangkali belum berkesempatan bisa menggunakan hak pilihnya, kita dorong, kita data, dan tentunya kita harapkan mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga eh, tadi sebagian yang kita sampaikan semakin kuat dan semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya tentunya legitimasi dari pemilihan itu sendiri akan semakin lebih terasa dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik penyelenggara, baik pemangku kepentingan, baik masyarakat secara umum. Kita juga harus mengkampanyekan, mendorong, mensupport masyarakat dengan kebutuhan khusus yang sebelah tersebut. Tadi Pak Widu sampaikan, kita angkat moral mereka, kita angkat psikologis mereka agar mereka juga memiliki kepercayaan diri yang baik bahwa di mata hukum di mata penyelenggaraan pemilu yang ada tidak ada perbedaan, yang mana kita setara, kita memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dan menentukan masa depan kita dan masa depan Indonesia melalui masukan-masukan atau kritik yang membangun. Nanti misal pemilu telah selesai, telah terpilih kepala daerah, telah terpilih wakil rakyat, masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, dan tentunya menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu otokritik yang semakin membangun dan ending akhirnya adalah pemimpin yang kita pilih tersebut bisa membawa mandat kita dan bisa membawa pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Itu ending akhirnya demikian, Mbak Nunung dan teman pemilih Ya. semuanya. Dan saya rasa ini menjadi kesempatan yang tepat untuk teman-teman pemilih yang mungkin sedang mempunyai kondisi tertentu untuk bisa menyampaikan kepada penyelenggara pemilu bahwa ada kondisi-kondisi tertentu melalui eh, update data pemilih yang sedang dilakukan oleh KPU ya Pak Subir. Ya, ini kan proses apa namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya Mbak ya. Ini juga Betul, telah betul. berjalan. Artinya di masa non tahapan juga dalam hal ini KPU senantiasa melakukan update data sehingga harapan kita eh, proses-proses pemilih daftar daftar pemilih ini tidak ada yang tertinggal. Jadi update ini betul-betul diharapkan Ya. memberi dampak yang signifikan terhadap validitas dan kredibilitas data yang dimiliki oleh KPU, begitu Mbak. Iya, betul sekali. Dan KPU mungkin berharap
teman pemilih ini bisa berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi kepada KPU supaya apa yang sedang dialami oleh teman pemilih, kondisi-kondisi tertentu nanti bisa menjadi catatan yang lebih akurat yang harus diberikan pelayanan yang tepat kepada teman-teman pemilih begitu. Terima kasih Pak Sobir dan Pak Wid untuk Siap. bincang-bincang hari Ya, ini. Semoga apa yang kita sama-sama. sampaikan kepada teman pemilih bermanfaat untuk Amin. jalannya demokrasi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. Salam untuk teman-teman di KPU Kabupaten Purbalingga dan KPU Kabupaten Kebumen. Siap, Mbak Nunung. Terima Baik, siap, Mbak kasih. Nuno. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Purbalingga serta Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Purbalingga. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting yang lain pastinya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate Terupdate bersuara 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 kepemiluan. ke kepemiluan.